Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Oh iya, sebelum ibadah, kakak beri kesempatan untuk melakukan saat teduh terlebih dahulu. Baik, jika sudah melaksanakan saat teduh, mari kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat 64, bait yang pertama, bila kulihat bintang nomor 8. Silakan berdiri adik-adik. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Ya Tuhan, semoga apa yang kami akan dengar dari firman-Mu dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 19 ayat 2-3. Di bawah perikop kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, mari kita angkat pujian kita yang terambil dari Kidung Muda-Mudi 38, bait yang pertama, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Ya adik-adik, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, kakak harap adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya. Kita bangkit berdiri ya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan yang baik, terima kasih ya Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami untuk ibadah IHMPT pada hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau siapkan hati dan pikiran kami, agar kami benar-benar sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini ya Tuhan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi adik, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan yang 11. 2 Korintus 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Kakak akan membacakannya. Adik-adik tolong memperhatikannya. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang.
karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri, tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu Ia berikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada kebenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia juga dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikian pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Tuhan Kristus. Haleluya. 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 Adik-adik dipersilakan duduk. Ya adik-adik, kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini ya, yang sudah kita baca tadi dari 2 Korintus pasal 3 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Di sini firman Tuhan mengisahkan tentang seorang Rasul Paulus. Adik-adik tahu siapa Rasul Paulus? Pasti sudah tahu ya. Rasul Paulus ini adalah utusan Tuhan untuk datang ke jemaat Korintus. Rasul Paulus adalah rasul yang pintar. Dia bisa beberapa bahasa seperti bahasa Romawi dan Yunani. Hanya Rasul Paulus yang bisa memahami beberapa bahasa ini. Rasul Paulus juga mengenal beberapa budaya yang ada di jemaat Korintus. Di sana dia menjadi saksi firman Tuhan, dia memberitakan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, sehingga jemaat di Korintus mengalami kemajuan dan mengalami perkembangan yang baik. Semua itu karena penyertaan Tuhan kepada Rasul Paulus untuk menjadi saksi kebenaran firman Tuhan di jemaat Korintus. Di sana Rasul Paulus sangat dikagumi oleh jemaat Korintus. Setelah apa yang dia lakukan untuk jemaat Korintus, dan jemaat Korintus merasa senang ya atas keberadaan Rasul Paulus ada di tengah-tengah mereka. Tetapi Rasul Paulus mengetahui hal itu, dia tetap menjadi rasul yang rendah hati, karena dia tahu apa yang diberikan oleh Tuhan itu hanya semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi dia diberikan kepintaran, dia dapat dikagumi oleh orang-orang di jemaat Korintus, tapi dia tetap menjadi rasul yang rendah hati. Karena apa? Karena dia tahu apa yang dia punya, kepintaran yang dia miliki itu karena berkat penyertaan Tuhan, ya. Jadi di kehidupan kita juga, adik-adik misalnya pintar nih bahasa dalam pelajaran matematika atau IPA ya. Adik-adik pintar di sekolah dalam pelajaran itu. Lalu misalnya ada temannya nih kurang mengerti, temannya nanya ke adik-adik gitu. Siapa misalnya Milka.
Milka mau tanya dong, ini bagaimana ya gitu kan, ini bagaimana ya pelajaran ini, kok tadi saya kurang paham gitu kan. Makanya dengerin dong Bu Guru, masa kamu gitu aja nggak paham. Jangan seperti itu ya adik-adik. Tetapi jika adik-adik mengerti, adik-adik bisa pelajaran itu, adik-adik coba pelan-pelan menjelaskan pada temannya ya. Jangan sampai adik-adik udah bisa terus ngerasa sombong gitu, ngerasa apaan sih kamu nggak bisa, malas ngajarin, kayak gitu. Enggak ya, kita harus menjadi seperti Rasul Paulus. Dia dikagumi tetapi dia tetap rendah hati karena dia tahu apa yang dia lakukan itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke. Jadi di sini juga Rasul Paulus menunjukkan sikap rendah hati kepada jemaat Korintus. Rasul Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk tetap rendah hati, ya, tidak sombong dan bisa memberikan contoh-contoh yang baik tentang firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Jadi kakak harap adik-adik di kehidupan sehari-hari, adik-adik bisa mencontoh seperti Rasul Paulus ya. Rasul Paulus pintar, Rasul Paulus diberikan kepintaran lebih oleh Tuhan itu untuk melayani Tuhan. Dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan, misalnya kita diberikan talenta kepada Tuhan, kiranya talenta apa yang kita punya itu kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi jangan pernah sombong, tapi ingat rendah hati. Sewaktu-waktu Tuhan bisa saja nih mengambil kepintaran kita, mengambil talenta yang kita punya. Karena apa? Karena Tuhan lihat, wah kok nggak bisa ya, talenta yang saya berikan itu diberikan untuk kemuliaan nama saya. Mengapa harus menganggap diri bisa, menganggap diri tuh udah kayak, kamu pintar ya dalam ini, misalnya kayak gitu, terus sombong. Tuhan tuh nggak mau yang seperti itu ya. Jadi adik-adik di dalam kehidupan adik-adik, sebaiknya adik-adik bisa menjadi contoh yang baik ya buat sesama dimanapun adik-adik berada. Jadi kita bisa mencontoh seperti Rasul Paulus ya. Dia melakukan talentanya, kepintarannya dia hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kakak harap adik-adik mulai dari sekarang ya, kita sama-sama belajar untuk tetap rendah hati, untuk tetap menggunakan kepintaran dan talenta kita untuk memuliakan nama Tuhan. Oke? Harap demikian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Semoga adik-adik dapat melakukannya dalam kehidupan adik sehari-hari. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Kakak minta adik-adik untuk mengambil sikap yang baik ya. Kita satu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas firman yang sudah kami dengar. Biarlah firman ini ya Tuhan dapat kami lakukan, dapat menjadi pedoman kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami dapat menjadi seperti Rasul Paulus ya Tuhan, yang selalu rendah hati dan tidak sombong. Agar apa yang kami punya, talenta yang kami punya, kami dapat melakukannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Kau berkati seluruh pemimpin kami dan jajarannya Bapa, agar bangsa dan negara kami ini Tuhan dapat menjadi contoh yang terbaik bagi bangsa dan negara lain. Engkau berkati orang sakit di rumah sakit maupun di rumah mereka. Berkati obat-obatan yang mereka konsumsi. Berkati dokter suster yang merawat ya Bapa. Biarlah penuh dengan sukacita mereka merawat ya Bapa. Dan biarlah Engkau memberikan kesembuhan. Kami yakin dan percaya bilur-bilur-Mu dapat menyembuhkan ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa buat adik-adik yang dalam bangku sekolahnya, berikan mereka kepintaran, berikan mereka kesehatan, kekuatan dalam setiap studi yang mereka lakukan ya Bapa. Biarlah mereka diberkati dalam setiap pelajaran-pelajaran yang mereka terima. Berkati Bapa dari Ibu Guru juga ya Tuhan, yang memberikan materi-materi kepada adik-adik ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa buat gereja kami juga di Bung Karno, WR, Sembeli, Selong, dan di Peraya. Engkau berkati seluruh pendeta yang ada, Engkau berkati presbiter, pastor gereja, karyawan kantor gereja dan satpam ya Bapa, dalam mereka melakukan tugas pekerjaan mereka dan melayani Engkau.
Terima kasih, Engkau berkati juga untuk orang tua, adik-adik layan ya Bapa. Berkati mereka dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan, dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Kiranya Bapa memberkati kami semua di sepanjang minggu ke depan ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang-orang yang tua yang ada di panti jompo maupun di rumah mereka, anak yatim piatu, janda duda dimanapun mereka berada. Berkati anak-anak yang berada di panti asuhan ya Tuhan, berkati dalam kehidupan mereka juga. Terima kasih banyak ya Bapa. Kiranya doa ini ya Tuhan jauh dari sempurna, tapi kami yakin dan percaya Engkau mau menyempurnakan. Inilah doa yang dijelaskan oleh nama Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan hingga sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Persembahannya jangan lupa ya, nanti dikumpulkan ke orang tua lalu disetor ke gereja. Lalu mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 450, bait yang pertama, Hidup Kita Yang Benar. Tuhan, terima kasih karena kami telah mengumpulkan persembahan ini. Ya Tuhan, kiranya persembahan ini dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita sudah sampai di penghujung ibadah. Untuk itu, mari kita angkat pujian dari Gita Bakti 107, bait yang pertama, Ikutlah Tuhan dalam terang. Adik-adik, kita masuk dalam doa penutup. Kakak minta adik-adik sikap yang baik ya. Kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah ya Bapa, kami dapat melakukannya seperti Rasul Paulus. Kami dapat selalu rendah hati dan dapat selalu melayani Engkau demi kemuliaan nama-Mu ya Bapa di setiap kehidupan kami. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Kau memberkati setiap kegiatan kami seminggu, sepekan ini ya Tuhan. Kiranya kami akan kembali untuk beribadah di minggu depan. Engkau selalu memberkati, menyertai kehidupan kami. Tuhan, terima kasih banyak. Kiranya berkat Tuhan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Jangan lupa ya, setelah ini kita bakalan ada Zoom meeting jam 11. Dan untuk info selanjutnya bakal di-share di grup WA dan Instagram PT. Happy Sunday, God bless you.